Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana, NPM 192191172, kelas 2E Penjas, Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang analisis kurikulum dan pembelajaran yang berisikan tentang pengertian kurikulum, pengertian pembelajaran, kaitan kurikulum dan pembelajaran, serta hubungan antara kurikulum dan pembelajaran dan perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Nah, langsung saja ke materi. Yang ke-1 ada pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Nah, di sini ada menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, seperangkat rencana dan pengatur mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan di sini juga ada menurut para ahli, yaitu Profesor Dr. S. Nasution MA, dalam bukunya yang bertajuk Kurikulum dan Pengajaran. Beliau menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Nah, untuk itu kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku, yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikannya. Yang selanjutnya ada pengertian pembelajaran. Di sini pengertian pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, di sini juga ada menurut Munib Chatib, pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Jadi pembelajaran itu adalah yang tadinya tidak tahu akhirnya tahu, dan mungkin pembelajaran juga mengurangi kebodohan masyarakat. Nah, yang ketiga ada kaitan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan yang sangat penting. Pendidikan sebagai wadah atau disebut juga sebagai lembaga yang menampung, di mana dalam sebuah lembaga tersebut terdapat sebuah rancangan yang terencana dan terarah yang biasa disebut kurikulum. Tapi semua itu tidak akan terlaksana tanpa adanya realisasi, yaitu pembelajaran. Realisasi itu tuh dapat dengan adanya pembelajaran. Untuk itulah mengapa kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Nah, di sini ada menurut McDonald, menurutnya sistem persekolahan terbentuk atas 4 subsistem, yaitu yang ke-1, mengajar merupakan kegiatan atau melakukan profesional yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Yang kedua, belajar merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan siswa sebagai respon terhadap kegiatan mengajar yang diberikan oleh guru.
Yang ketiga, pembelajaran adalah keseluruhan pertautan kegiatan yang memungkinkan dan berkenaan dengan terjadinya interaksi belajar mengajar. Yang keempat, kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi itu kaitan antara kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum mungkin adalah suatu rencana atau rancangan yang dapat direalisasikan dalam bentuk pembelajaran. Jadi kaitannya adalah sangat penting antara kurikulum dan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Perbedaan antara kurikulum pembelajaran ada hubungan dari keduanya merupakan permasalahan yang cukup banyak diperbincangkan. Namun, pada umumnya para ahli lebih sering mendefinisikan kurikulum dan pembelajaran dengan menggunakan istilah apa dan bagaimana. Seperti kurikulum lebih menekankan pada apa yang diajarkan, sementara pembelajaran lebih banyak menekankan pada bagaimana mengajarkannya. Untuk itu, kurikulum lebih banyak berisikan tentang pembahasan, tentang program, perencanaan, isi, dan pengalaman belajar. Sementara itu, pembelajaran lebih banyak berisikan pembahasan tentang interaksi. Pembelajaran termasuk metode, gaya mengajar, strategi implementasi, dan penampilan mengajar. Jadi perbedaannya kalau kurikulum itu adalah program rencana yang berisikan tentang isi seperti materi-materi yang harus diajarkan serta evaluasi sampai nilai-nilai yang didapatkan oleh siswa. Nah, untuk pembelajarannya itu adalah realisasi seperti interaksi, gaya mengajar seperti menggunakan metode daring atau apa gitu. Nah, untuk selanjutnya ada hubungan kurikulum dan pembelajaran. Ada beberapa hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran, yaitu yang satu model dualistis. Kurikulum dan pembelajaran berdiri sendiri. Kurikulum yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran tidak tampak. Begitu juga dengan pembelajaran yang seharusnya dapat dijadikan tolak ukur pencapaian tujuan kurikulum tidak terjadi. Yang kedua adalah model berkaitan. Sini kurikulum dengan pembelajaran saling berkaitan. Pada model ini ada bagian kurikulum yang menjadi bagian dari pembelajaran. Begitu juga sebaliknya. Intinya saling terhubung satu sama lain. Yang ketiga ada model konsentris. Pada model ini, keduanya memiliki hubungan dengan kemungkinan bahwa kurikulum adalah bagian dari pembelajaran atau pembelajaran adalah bagian dari kurikulum. Yang keempat, yang terakhir ada model siklus. Pada model ini antara kurikulum dan pembelajaran dianggap dua hal yang terpisah namun memiliki hubungan timbal balik. Di satu sisi, kurikulum merupakan rencana tertulis sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran. Dan sisi lain, pembelajaran mempengaruhi pada perancangan kurikulum selanjutnya. Nah, jadi itu kurikulum adalah sebagai rencana atau program yang berisikan tentang apa yang harus diajarkan, dan pembelajaran itu sendiri adalah realisasi dari kurikulum untuk mencapainya tujuan pendidikan agar supaya peserta didik lebih baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.